Silakan duduk, ibu bapak saudara semuanya. Shalom. Shalom. Senang sekali sore hari ini menjumpai Anda semuanya di rumah Tuhan. Selamat Natal buat kita semuanya. Saya percaya bahwa Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh berkat buat kita semuanya. Doa saya malam hari ini bukan sekedar formalitas sekali lagi. Karena setiap kali ada ibadah Natal tentu saja ada renungan Natal. Tetapi doa saya firman Tuhan sore hari ini sungguh menjadi jawaban buat Anda semuanya. Tema kita di Natal SCC 2024 adalah Magnify the Lord. Besarkanlah Tuhan, agungkanlah Tuhan. Dan tema ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 dan seterusnya. Saya ingin mengajak Anda untuk membaca ayat-ayat ini lebih dulu dan nanti izinkan Tuhan berbicara apa bagi kita semuanya. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Rahmatnya dengan Elisabet lalu pulang kembali ke rumahnya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, saudara-saudara, teks yang kita baca di malam hari ini, Lukas pasal pertama, ayat yang ke-46 dan seterusnya, ini merupakan salah satu kidung pujian yang dilantunkan Maria setelah dia menerima kabar bahwa melalui dialah Roh Kudus akan menyatakan sebuah rencana keselamatan bagi umat manusia. Bayi yang dikandung dia berasal daripada Roh Kudus, satu kali akan lahir dan dia akan dinamakan Immanuel, Mesias, Juru Selamat, Anak Daud. Dan saudara-saudara, kalau Anda hidup di generasi saya, tentu saja ayat-ayat tadi itu cukup familiar karena ada lagunya. Dan kalau mungkin Gen Z, siapa di sini? Generasi Z, generasi Alpha, generasi milenial mungkin belum tentu tahu lagu ini. Tapi saya mengajak sebagai awal saudara, yuk yang seumuran dengan saya, kita nyanyi dulu lagu sekolah minggu, pernah jadi top rank saudara. Ya, tahu lagunya saudara? Tahu? Kita coba ya. Saudara harus nyanyi bersama dengan saya. Jangan izinkan saya solo vokal saudara. Itu mengerikan buat saya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Dejo. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Stop. Saya berharap Anda jangan mengerjain saya. Ini saya benar-benar deg-degan. Saya khotbah tidak semengerikan kalau saya nyanyi sendirian. Saya tadi ragu-ragu, saya bilang, nyanyi enggak ya? Saya mengajak Anda nostalgia, diajak nostalgia, Anda malah ngerjain saya. Bisa lagunya? Yang bisa tolong katakan ya? Nyanyi bareng ya? Oke, ayo Zo. Ayo tepuk tangan dah. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia.
karena perbuatan yang amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatan yang amat besar dan suci namanya. Boleh kasih tepuk tangan, saudara? Lega banget rasanya menyanyikan lagu ini. Saudara-saudara, Lukas pasal pertama ayat yang 46 sampai 55 ini berbicara tentang kidung pujian yang dilantunkan Maria. Ada beberapa alasan kenapa Maria menyanyikan pujian pengagungan kepada Tuhan. Dan alasan-alasan ini sungguh memberkati kita semuanya. Ada 3 alasan melalui renungan Natal ini saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, karena perbuatan besar Tuhan. Di dalam ayat yang ke-49 dikatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Kenapa kita mengagungkan Tuhan sore hari ini? Karena ada perbuatan besar Tuhan yang dikerjakan di dalam hidup kita. Lalu kita berbicara tentang perbuatan besar, apa yang Anda pikirkan? Mungkin beberapa di antara Anda berkata, aku sakit dan aku sembuh. Saya berkata benar, itu perbuatan besar. Tapi apakah perbuatan besar hanya sebatas dari sakit menjadi sembuh, dari miskin menjadi kaya, dari bukan sesuatu akhirnya punya posisi tertentu? Saya berkata itu memang bagian dari perbuatan besar. Tetapi yang hari ini saya mau bagikan kepada Anda, ada jauh yang lebih daripada sekedar sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, tidak punya apa-apa jadi punya posisi. Perbuatan besar Tuhan adalah seperti ini. Dia Allah mau jadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Itu perbuatan besar. Sebab bagaimana mungkin Anda bayangkan, dia Allah, tapi mau turun ke dalam dunia, mau jadi sama dengan manusia. Saya tanya kepada Anda, siapa di sini mau jadi anjing? Anjing itu salah satu hewan yang menyenangkan. Salah satu hewan yang banyak orang suka. Tapi adakah di antara saudara mau jadi anjing? Sekalipun kita tahu tidak mungkin bisa. Tapi yang pasti Anda tidak akan pernah mau. Karena derajatnya akan turun. Pernahkah Anda membayangkan dia Allah mau jadi sama dengan manusia? Tangan yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Tapi dia mau meringkuk di dalam rahim manusia. Dia yang berkuasa tapi mau jadi bayi yang tidak berdaya. Hikmatnya tidak tertandingi. Yang percaya katakan amin. Hikmatnya luar biasa. Tapi dengan hikmat yang luar biasa, dia mau jadi Yesus yang tentu saja melewati masa anak-anak dan berada dalam asuhan Maria. Sekali lagi, bukankah itu perbuatan besar yang Tuhan kerjakan? Perbuatan Tuhan sekali lagi bukan hanya sekedar sakit sembuh, miskin kaya, nothing jadi something. Enggak, saudara. Perbuatan besar Tuhan buat hidup kita adalah kita manusia berdosa, tapi Dia mau selamatkan Anda. Anda berdosa, saya berdosa, tapi kita ditebus. Sesuatu yang ditebus adalah sesuatu yang berharga. Amin. Tidak mungkin Anda menebus sesuatu yang murah atau yang tidak ada harganya. Bayangkan kita manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Harusnya diabaikan, harusnya dibuang. Tapi Dia mau menebus kita. Dan harga tebusannya bukanlah harga yang murah. Dia mati di atas kayu salib. Kita sampah, tapi dijadikan biji mata Allah. Siapa berani berkata bahwa itu perbuatan kecil? Saya rasa kita semuanya sepakat itu perbuatan besar. Yang sampah tidak berharga jadi biji mata Allah. Dijagai, dilindungi, diistimewakan. Kita yang tidak layak dikasihi,
Tapi hari ini kita beroleh belas kasihan. Kita bukan siapa-siapa, tapi hidupmu, hidupku mendapat perkenanan Tuhan. Apapun hidupmu hari ini, saya mau berkata, perbuatan Tuhan itu sudah sangat besar dan tidak bisa terbantahkan. Fakta, maaf, mungkin hari ini Anda sakit tidak sembuh-sembuh. Fakta, maaf, mungkin hari ini Anda miskin. Fakta, maaf, mungkin Anda berada di posisi bawah terus. Tapi kalau Anda mengingat apa yang Tuhan kerjakan di Natal ini, Anda akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada satu lagu himne yang cukup terkenal. Dan jangan paksa saya menyanyikan, saudara. Sekalipun saya sudah latihan, tapi saya urungkan niat saya. Karena lagu yang satu ini lebih sulit lagi. Saya ceritakan saja inti daripada lagu ini. Lagu ini judulnya adalah Besar Setiamu. Ditulis oleh Thomas Chisholm. Siapa Thomas Chisholm ini? Thomas Chisholm memang seorang penulis lagu, seorang penyair Kristen. Lagunya sangat memberkati. Lagu himne yang umurnya udah ratusan tahun. Tapi sampai hari ini kalau dinyanyikan, itu urapannya itu berbeda. Selalu memberkati. Dan dia menulis besar setiamu. Kalau kita bicara soal besar setiamu, mungkin Anda bayangkan bahwa Thomas Chisholm ini, hidupnya selalu enak. Hidupnya selalu baik, selalu lancar, selalu yang orang dunia berkata hidup dalam berkat. Tapi siapa sangka, ketika saya baca biografi Thomas Chisholm, dari sejak kecil dia sudah sakit-sakitan. Dan seumur dia kecil sampai matinya, dia selalu pas-pasan. Makanya hari ini mematahkan teologi kemakmuran. Siapa yang berani berkata, kalau tidak diberkati berarti dosa. Hamba Tuhan yang satu ini, dari kecil sampai mati, hidupnya selalu sederhana. Pas-pasan terus. Bahkan dia berkata seperti ini, penghasilanku tidaklah besar. Setiap waktu aku mengalami gangguan kesehatan, namun aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan yang tidak pernah gagal dari Allah yang menggenapi janjinya. Dan bahwa dia telah menunjukkan kepadaku banyak keindahan pemeliharaannya yang olehnya aku dipenuhi rasa syukur yang menakjubkan. Kehidupan hamba Tuhan yang memberkati kita. Hidupmu tidak ditentukan oleh keadaanmu hari ini. Fakta bahwa kita sudah kenal Yesus, percaya Yesus, itu perbuatan terbesar Tuhan dalam hidup kita. Tapi apakah memang berhenti sampai di sini? Maka Maria melanjutkan kidung pujian dengan kata-kata yang lebih indah lagi. Kalau yang pertama, Maria bersyukur, memuji, mengagungkan Tuhan karena perbuatan besar Tuhan. Maka hal yang kedua, saudara, kenapa Maria mengagungkan kebesaran Tuhan? Di dalam ayat yang ke-48 dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hal yang kedua, Tuhan memperhatikan umatnya. Yang percaya katakan amin. Hari ini apapun keadaanmu, saya berkata, Tuhan memperhatikan. Tidak ada satupun di antara Anda yang luput dari perhatian Tuhan. Mungkin Anda bosan, selalu kalau khotbah dia nongol. Kali ini izinkan sekali lagi nongol, saudara. Karena saya mau menceritakan pengalaman sederhana tentang anjing ini. Seminggu belakangan, anjing namanya Roci, by the way, buat Anda yang mungkin baru kenal, saya perkenalkan buat Anda, namanya Roci. Roci is the king. Serius, saudara, nama di sertifikatnya Roci is the king. Anjing ini biasanya ceria sekali. Kalau kami pulang, begitu ada bel, dan anjing itu cerdas. Dia bahkan tahu kira-kira jam pulang tuannya kapan. Jadi kalau dia
bisa mengira-ngira yang pencet bel itu karyawan kami yang ambil kunci kantor atau tuannya. Kalau kira-kira jam yang mana karyawan ambil kunci, dia bisa cueki, saudara. Tapi kalau dia tahu jamnya, kami pulang, dia selalu menyambut kami. Tapi entah kenapa, seminggu belakangan, saudara, dia tidak lagi ceria. Ini saya foto ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Ini persis di bawah meja kerja saya di rumah ketika saya mempersiapkan khotbah. Saya foto saja ekspresinya tetap sama, Anda bayangkan. Jadi memang kami tidak tahu kenapa. Dan istri saya seminggu ini juga tidak kurang gelisah. Karena dia selalu tanya, kenapa ya? Roji kok tidak seceria biasanya? Makannya sih mau, saudara. Tapi kayak kehilangan sukacita. Padahal ini hari Natal, saudara. Kami upayakan banyak hal hanya untuk membuat Roji ceria lagi. Ini bukan masalah hidup mati loh. Ini hanya soal dari yang biasa happy, tiba-tiba kok enggak ceria. Istri saya perhatikannya luar biasa. Saya sedang bicara soal perhatian. Istri saya memperhatikannya luar biasa. Dan karena istri saya memperhatikan luar biasa, saya kena sampurnya. Karena begitu saya keluar mobil mau kemana, istri saya bilang, Roji titip ya. Kan dia paling suka kalau naik mobil healingnya jalan-jalan, saudara. Istri saya seringkali titip, yang penting Roji diajak, Roji diajak. Bayangkan hanya gara-gara tidak sesukacita biasanya. Istri saya mengupayakan begitu rupa supaya si anjing ini bersukacita kembali. Poinnya apa? Anak saya mana? Brian. Kalau Roji yang di daftar kakak kami tidak tercatat namanya, dan dia jelas tidak mungkin mewarisi apa yang kami punya. Brian, anak saya, kamu kira-kira khawatir enggak dengan hidupmu? Karena masih ada papa mama. Kalau kamu masih khawatir, betapa kebangetannya kamu. Sebab yang anjing ini, yang tidak masuk di dalam kakak kami, diperhatikan luar biasa. Saya percaya anak-anak kami tidak akan pernah ragu dengan kasih kami, dengan perhatian kami. Berapa bulan yang lalu, kami kunjungi anak saya di kosnya. Karena kali pertama kami kunjungi, saudara. Kami mengunjungi tidak hanya sekedar mengunjungi. Tapi biasalah ibu-ibu yang pertama kali Anda kunjungi anak Anda yang sedang kuliah. Apa yang Anda lakukan? Belanja, shopping. Tapi bukan untuk dirinya. Tapi untuk apa? Anak. Masuk kamar dulu, dilihat, diterawang semuanya. Kira-kira kebutuhannya apa? Langsung siang itu yang harusnya kami healing jalan-jalan, malah ke Ace Hardware, saudara. Beli ini, beli itu, mulai beli selimut, mulai beli bed cover, mulai beli gantungan, baju, dan seterusnya supaya rapi. Padahal dalam hati saya sebetulnya mau ngomong, belum tentu itu dicuci spraynya. Kamu mau kasih serep 2 atau 3, tetap spray yang sama yang dipakai. Belum tentu. Benar, enggak usah jawab, nanti malu. Tapi bagaimanapun itu hatinya orang tua selalu punya perhatian kepada anak-anaknya. Kalau manusia yang terbatas, orang tua yang terbatas seperti kami, tahu bagaimana memperhatikan anaknya, bahkan sekalipun anak kami tidak minta, tapi kami pikirkan yang terbaik untuk anak kami. Apalagi Bapamu di surga. Bagaimana mungkin dia tidak perhatian akan hidupmu? Yang malam hari ini sedang bergumul. Tuhan tahu pergumulan. Anda tidak sendiri. Kalau kami yang sangat terbatas ini tahu memperhatikan, terlebih lagi Bapamu di surga. Jangan takut. Dia peduli. Dia mengerti. Kalau saya pelajari secara etimologi, kata memperhatikan itu artinya seperti ini. Melihat
tapi bukan sekedar melihat. Melihat tapi benar-benar ada di dalamnya. Melihat tidak sekedar melihat tapi ikut merasakan. Itu memperhatikan. Bapamu memperhatikan. Dia tidak hanya melihat dari surga apa yang engkau alami. Tapi dia mengerti apa yang engkau alami. Dia merasakan apa yang Anda rasakan. Saya berdoa Natal tahun ini sungguh menjadi pengharapan yang baru buat Anda. Bukan secara kebetulan Natal dalam perayaan ini dibuka dengan sebuah video. Sekalipun sederhana, tapi buat saya karena ini kali pertama keren sekali. Boleh kasih tepuk tangan? Bintang filmnya itu natural banget. Saya tidak tahu apakah mereka sedang benar-benar bergumul, saudara. Sehingga natural bisa menjiwai. Kalau di dalam video tadi, si ibu sakit, si anak bergumul, si ayah bergumul untuk pekerjaan, untuk finansial. Bahkan saya percaya bahwa itu sebetulnya kalau dalam dunia nyata itu real. Bisa saja dan sangat mungkin terjadi. Tapi sekalipun keadaan sangat sulit, satu keluarga tetap setia beribadah kepada Tuhan. Satu keluarga tetap melayani Tuhan. Kenapa? Tuhan memperhatikan. Itu alasan kenapa Maria menyanyikan pujian pengagungan kepada Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, kenapa Maria menyanyikan pujian pengagungan kepada Tuhan? Di dalam ayat yang ke-54 dikatakan, ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Yang ketiga, karena Tuhan menolong umatnya. Dia tidak sekedar Tuhan yang melihat. Dia tidak sekedar Tuhan yang memperhatikan. Dia bukan sekedar Tuhan yang hanya merasakan. Tapi dia selalu bertindak untuk menolong umatnya. Amin, saudara. Kalau Anda amati pola Yesus di dalam kitab-kitab Injil, maka frase kalimat ini seringkali muncul. Saya hanya tuliskan satu contoh saja. Tapi kalau Anda mau gali ayat-ayat yang mirip, ayat-ayat yang serupa, peristiwa-peristiwa yang serupa seringkali terjadi. Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat. Melihat tidak sekedar melihat, tapi memperhatikan. Ia melihat, ia memperhatikan orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat ini itu konteksnya adalah ketika Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Dari pagi sampai petang, orang-orang ini mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, mendengarkan Yesus berkhotbah dan mengajar, dan Yesus tahu akan kebutuhan mereka. Mereka lapar karena dari pagi sampai petang mereka belum makan. Maka Yesus melihat mereka. Yesus memperhatikan mereka. Dan ketika melihat dan memperhatikan, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Maka dia langsung berkata kepada murid-muridnya, kamu sediakan roti buat mereka. Dan dari 5 roti 2 ikan Yesus buat mujizat sehingga mereka semuanya kenyang. Bahkan masih sisa 12 keranjang. Tidak hanya memberikan roti, tapi ayat ini juga menulis ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam Injil yang lain, saudara, ketika Yesus melihat seorang yang buta, Alkitab langsung catat seperti ini, maka hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Maka Yesus menyembuhkan orang yang buta. Ketika melihat orang yang kusta, lagi-lagi ayat firman Tuhan berkata, maka Yesus tergerak dengan belas kasihan dan dia menyembuhkan yang kusta. Poinnya apa? Yang pertama, Tuhan sudah lakukan perbuatan besar. Dia selamatkan hidupmu. Tapi tidak hanya itu, masih ada bonus yang Tuhan berikan buat kita. Bonusnya apa? Dia memperhatikan Anda. Dia mengerti Anda.
Dan tidak hanya mengerti, merasakan, tapi Tuhan akan menolong kita semuanya. Amin, saudara. Dan bukan kebetulan kalau saya kasih highlight atau saya bold ayat ini. Ia menolong, itu pasti. Lalu kemudian ayat yang ke-55 saya bold. Seperti yang dijanjikannya kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria dia nyanyikan pujian. Pujiannya seperti ini. Bahwa keturunan Abraham sampai selama-lamanya akan mengalami pertolongan Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, Anda, saya adalah keturunan Abraham secara rohani? Yang percaya katakan amin. Maka janji firman Tuhan ini berlaku bagi kita semuanya. Untuk selama-lamanya. Ribuan tahun yang lalu sampai hari ini janjinya tidak pernah berubah. Kita tetap keturunan Abraham dan kita juga akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Alkitab menulis Tuhan tidak hanya berjanji. Tapi kalau Anda baca Kejadian pasal yang ke-22, Tuhan bahkan bersumpah demi dirinya untuk memberkati Abraham. Saya tanya kepada Anda, janji saja cukup tidak bagi Tuhan? Cukup. Firman-Nya tidak pernah gagal. Dia setia dengan janjinya. Tapi kepada Abraham dan keturunannya, Tuhan bahkan bersumpah untuk memberkatinya. Saya loncat sebentar, saudara. Tentang Daud, Yonatan, dan Mephiboset. Daud bersahabat karib dengan Yonatan. Dan Yonatanlah yang berulang kali menolong Daud daripada ayahnya yang hendak membunuh Daud. Maka satu kali ketika tahu bahwa Saul akan membunuh Daud dan harus berpisah antara Daud dan Yonatan, maka inilah perjanjian, sumpah setia yang mereka buat. 1 Samuel 20 ayat yang ke-14. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh Daud. Mereka berjanji sumpah setia. Janji dari pihak Daud, keturunan Yonatan akan tetap dijaga. Keturunan daripada Yonatan akan tetap diperhatikan dan jangan sampai terhilang, terputus. Maka satu kali ketika Daud sudah menjadi raja, Daud mencari tahu di mana anak keturunan daripada Yonatan. Maka dia menemukan seorang pria yang bernama Mephiboset. Siapa Mephiboset? Sekalipun Mephiboset adalah anak daripada Yonatan, berarti keturunan daripada Saul, kakeknya Saul, keturunan raja. Tapi Mephiboset dari sejak bahkan kecil, dia sudah menjadi yatim, kehilangan orang tuanya. Lagi pula Mephiboset dari kecil itu sudah timpang kakinya, cacat. Dalam budaya Yahudi pada waktu itu, kalau cacat itu sudah habis nasibnya. Karena orang cacat selalu dianggap, diidentifikasi sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Jadi Anda bisa bayangkan, dari kecil sudah kehilangan orang tua. Dan dia selalu dikejar-kejar. Karena pada waktu itu, saudara, kalau pemerintahan berganti, isunya adalah keturunan yang sebelumnya itu harus dicari dan dibabat. Maka itulah yang terjadi kepada Mephiboset. Dia cacat, dia tidak berharga. Bahkan dia berkata, aku ini anjing. Ketika dia berjumpa kepada Daud, dia berkata, kenapa engkau mengasihi aku? Aku ini anjing. Bahkan tidak hanya anjing. Mephiboset berkata kepada Daud apa? Aku ini anjing mati. Orang Yahudi itu paling tidak suka binatang anjing. Kami suka anjing. Tapi orang Yahudi tidak suka anjing. Kenapa? Anjing dianggap binatang najis.
Makanya jangan Anda ke Israel lalu berharap ada sate guguk di sana, saudara. Anda tidak mungkin menemukannya. Karena binatang anjing dianggap najis. Mephiboset tidak hanya mengatakan aku ini anjing, tetapi dia bahkan mengatakan aku ini anjing mati. Sudah najis, mati lagi. Maksudnya apa? Mephiboset berkata aku ini tidak ada harganya. Aku ini benar-benar sampah. Tapi Daud berkata, mulai sekarang engkau makan sehidangan dengan aku. Makan semeja dengan aku. Bayangkan, dari yang bukan siapa-siapa, dipromosikan, diangkat, makan sehidangan dengan raja. Tidak lagi dianggap anjing mati, tapi benar-benar diperlakukan sebagai anaknya Yonatan. Kenapa, saudara? Karena Daud setia dengan sumpahnya. Kenapa sih saya mengutip cerita ini? Pikirkan baik-baik. Kalau Daud yang tidak sempurna, Daud yang bahkan pernah jatuh dalam dosa, Daud yang bahkan punya skandal, dengan cara licik dia bunuh Uria, Daud yang tidak sempurna, tapi dia pegang sumpah setia kepada Yonatan. Terlebih lagi Bapamu di sorga, dia sudah berjanji dan bersumpah kepada Abraham, keturunanmu akan diberkati. Bagaimana mungkin kita yang adalah keturunan Abraham rohani, Tuhan tidak tolong kita. Hari ini pulanglah dengan pengharapan. Amin, saudara. Hari ini pulang dengan iman. Hari ini benar-benar kita menyanyikan pengagungan, pujian kepada Tuhan. Tidak hanya karena Tuhan menyelamatkan kita, tapi juga karena Tuhan memperhatikan keadaan kita. Tapi juga karena Tuhan menolong kita. Doa saya, yang hari ini mungkin Anda sudah sekian waktu putus asa. Sepertinya masalah ini tidak selesai-selesai. Sepertinya sakit ini tidak sembuh-sembuh. Sepertinya kekurangan ini tidak segera berubah menjadi kecukupan. Maka bawa berkat Natal ini. Percayalah dia memperhatikanmu. Dia akan menolong. Yang percaya katakan amin. Bolehkah saya mengajak Anda sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama.